بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa berusaha mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya mendoakan penonton setia channel ini, semoga Allah memberikan kesehatan, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta ditambahkan keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Beristighfar dalam Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Manusia merupakan makhluk yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Dengan rutin membaca istighfar untuk memohon ampunan, maka Allah juga senantiasa akan memberi balasan. Berikut manfaat membaca istighfar. Yang pertama, menghapus dosa. Membaca istighfar ini biasanya memang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon ampun kepada Allah. Dengan rutin membaca istighfar, maka juga akan menghapus dosa-dosa. Seperti firman Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun," yang artinya, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampunan. Al-Anfal ayat 33. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang beristighfar atau memohon ampun dari dosa, karena istighfar itu akan menghapus dosa yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Yang kedua, mengabulkan doa. Keistimewaan membaca istighfar selanjutnya ialah dikabulkannya doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya." Surat Hud ayat 61. Yang ketiga, pembuka pintu rezeki. Manfaat istighfar tidak hanya akan diberi ampunan atas dosa-dosa, namun juga bisa membukakan pintu rezeki bagi si pembacanya. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakkan harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang keempat, dimudahkan segala urusan.
Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa manfaat istighfar dapat memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan. Tidak hanya itu, manfaat istighfar juga dapat melapangkan setiap kesempitan yang dialami seorang muslim. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Yang kelima, mendapatkan kebaikan di dunia. Rutin membaca kalimat istighfar dengan niat tulus dan ikhlas juga bisa mendapatkan ganjaran berupa kebaikan di dunia, seperti firman Allah yang artinya, dan minta ampunanlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surat Hud ayat 3. Yang keenam, terhindar dari musibah. Manfaat istighfar juga dapat menghindari seorang muslim dari musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan ialah kalimat istighfar salah satunya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. As-Saffat ayat 143 sampai 144. Pada ayat lain juga menjelaskan bentuk tasbih Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar, yaitu dalam firman-Nya, tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Yang ketujuh, menurunkan hujan pembawa berkah. Seorang muslim yang senantiasa mengucapkan istighfar akan diberikan keberkahan berupa hujan, sebab sesuai dengan isi kandungan surat Qaf ayat 9 menyatakan bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan Allah. Firman Allah yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Surat Hud ayat 52.